Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina, amin ya rabbal alamin. Baik, kita pertemuan kali ini masuk di hadis yang keempat ya. Al-haditsul rabi'. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'udin, rupanya Abdullah bin Mas'ud. Kunyah Abu Abdurrahman itu kemarin sama juga ya. Yang Abdullah bin Umar, beliau kunyahnya juga Abu Abdurrahman. Saya punya anak namanya Abdurrahman. Sama-sama punya anak Abdurrahman. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridai siapa Allah, anhu darinya atau padanya. Mengenai sahabat Abdullah bin Mas'ud, ini masyhur ya. Sudah pernah baca biografi Abdullah bin Mas'ud? Belum. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk min kibaris sahabah, dari sahabat yang masuk Islam dalam usia sudah besar, sudah dewasa. Berbeda dengan yang kemarin Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, itu min sigaris sahabah, sahabat yang masuk Islam di saat masih kecil. Adapun Abdullah bin Mas'ud, beliau masuk Islam sudah gede, tidak seperti Abdullah. Ada beberapa cerita ya tentang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam gara-gara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan tatkala Abdullah bin Mas'ud ini sedang menggembala kambing, dan kambingnya ini bukan kambing dia, kambing milik tuannya, yaitu tuannya bernama Uqbah bin Mu'id. Ketika menggembala kambing, tiba-tiba Rasulullah lewat.
Rasulullah lewat, kemudian karena Rasulullah pada waktu itu dalam keadaan haus, maka kemudian Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud ini, "Wahai pemuda, apakah engkau memiliki susu yang dapat kau berikan untuk kami?" Karena menggembala kambing banyak. Akhirnya meminta susu. Barangkali ada susu yang bisa diberikan kepada beliau karena haus. Kemudian apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Beliau menjawab bahwa kambing-kambing ini bukan miliknya. Jadi dia tidak berhak memberikan susu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu sedang haus, sedang meminta minum. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu kamu di sini itu ada kambing yang belum pernah melahirkan yang dia betina. Terus dijawab, ada. Mana? Bawa ke sini. Akhirnya dibawakan kambing yang belum pernah melahirkan betina. Otomatis kan kalau kambing belum pernah melahirkan kan belum ada susunya. Nah, pada waktu itu kemudian Rasulullah langsung mendekati, kemudian mengelus. Dilus bagian puting susunya, akhirnya tiba-tiba langsung penuh dengan air susu. Terus kemudian diperah, ditaruh di wadah, kemudian diminum. Di waktu itu juga Abu Bakar lewat, kemudian juga diberikan kepada Abu Bakar untuk minum. Ketika sudah kenyang Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian Rasulullah mengelus lagi sambil berdoa. Akhirnya susunya tadi kembali seperti semula, kosong, nggak ada isinya. Yang awalnya kosong kemudian ada isinya, bisa diperah, diminum kenyang, kemudian kembali lagi. Dengan begitu kan tidak mengambil haknya orang yang punya kambing. Soalnya kambingnya dalam keadaan belum pernah melahirkan, otomatis belum ada susunya. Ketika mengetahui hal itu, Abdullah bin Mas'ud itu langsung kagum. Kok bisa kayak gitu? Kok enggak sembarangan orang ini. Akhirnya tanya-tanya. Dari kejadian itulah Abdullah bin Mas'ud kemudian masuk Islam. Karena melihat seseorang yang kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa, dalam keadaan enggak ada susu, cuman dielus-elus sambil doa, kemudian langsung penuh. Aneh. Akhirnya tanya masuk Islam. Jadi beliau masuk Islam gara-gara susu. Ibnu Mas'ud atau namanya Abdullah bin Mas'ud, beliau ini kulitnya sawo mateng ya kayak kita lah, sawo mateng, bukan yang sawo bosok. Kalau bosok kan agak gelap gitu, sawo mateng ya kecoklat-coklatan agak putih-putih gitulah. Ya orang Indonesia umumnya semuanya sawo mateng sih. Kalau orang daerah barat sana kan putih. Kalau kita kayak gini, ini kayak udah sawo bosok ya. Sawo mateng, kemudian posturnya beliau ini Abdullah bin Mas'ud ini kurus dan pendek. Kayak saya ini ya. Sawo mateng, kurus, pendek. Kemudian suatu saat ini diceritakan, suatu saat Abdullah bin Mas'ud ini sedang berusaha mengambil batang siwak. Dia manjat pohon, kemudian mengambil batang siwak. Karena anginnya pada waktu itu kencang, dia tuh bisa goyang-goyang sendiri itu kakinya. Banyak orang yang kemudian menertawakannya karena kakinya kecil, saking kurusnya. Ini lumayan lah, saking kecil kurusnya. Kena angin tuh bisa goyang sendiri. Kemudian pada menertawakan. Dan Rasulullah pada waktu itu ada, kemudian bertanya, mengapa kalian tertawa? Dia jawab tadi, ya karena itu loh Rasulullah, kakinya kecil itu, lihat, kena angin aja goyang-goyang gitu. Kemudian Rasulullah baru menyampaikan, demi Allah, kedua kaki ini yang kecil ini
itu lebih berat di dalam timbangan amal kebaikan daripada gunung Uhud itu. Karena kaki yang digunakan Abdullah bin Mas'ud ini kan banyak untuk kebaikan. Berjalan untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk berperang gitu. Maka nggak boleh kemudian meremehkan, menertawakan sesuatu yang kita anggap itu sebagai lelucon. Dan Abdullah bin Mas'ud ini juga yang sering terkenalnya itu beliau di mana-mana sering membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering kemudian memakaikan sandalnya Rasulullah ketika Rasulullah duduk, kemudian mau berdiri langsung dipaskan gini, dimasukkan. Sering melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawakan tongkatnya, kemudian ketika Rasulullah istirahat, waktunya untuk bangun dibangunkan. Sering bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau ini diceritakan di sini ya, pakaiannya rapi, baunya wangi. Dan termasuk salah satu keutamaannya lagi juga, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan dalam hadisnya, khudul kitabah min arba'ah, ambillah Al-Quran ini, khudul kitab atau khudul Quran, kama qala ta'ala atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ambillah Al-Quran ini dari 4 orang ini. Yakni yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Salim maula Abu Hudzaifah, budaknya Abu Hudzaifah, kemudian ada Mu'ad bin Jabal, dan yang terakhir yang keempat adalah Ubay bin Ka'ab. 4 sahabat ini memiliki keutamaan di dalam Al-Quran. Tentunya masih banyak keutamaan yang lain yang mereka miliki. Salah satunya adalah ini. Saking kuatnya hafalannya, saking kuatnya mengingat huruf-hurufnya seperti apa, cara bacanya, sampai Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita mengambil Al-Quran, mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran, cara membacanya, mempelajari isi-isi Al-Quran, diperintahkan kepada 4 sahabat ini. Makanya ketika susunan silsilah sanad Al-Quran itu biasanya ini, ada salah satu dari 4 sahabat ini. Yang paling sering biasanya Abdullah bin Mas'ud ini ada. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud ini juga orang yang pertama kali berani membacakan Al-Quran dengan lantang di hadapan kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Ya toh. Karena dengar ceritanya, yang orang-orang tidak pada berani membacakan Al-Quran, kemudian Abdullah bin Mas'ud tiba-tiba langsung pergi ke kerumunan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah. Di sana dia sendirian, nggak ada orang yang lain, yang Muslim tentunya, dan banyak kafir Quraisy di situ. Tiba-tiba langsung baca surat Ar-Rahman dengan lantang. Baca surat Ar-Rahman dengan lantang. Karena sebelum Abdullah bin Mas'ud ini membaca Al-Quran atau surat Ar-Rahman dengan lantang di hadapan kaum kafir Quraisy pada waktu itu kan ditantang oleh Rasulullah. Rasulullah di hadapan para sahabat kemudian tanya, ayo di sini siapa yang berani membacakan ayat Al-Quran pada orang Quraisy? Dan langsung lantang ngangkat tangan Abdullah bin Mas'ud. Saya wahai Rasulullah. Kemudian itu datang baca Quran, lantang, wah tiba-tiba langsung Abu Jahal pada waktu itu langsung berdiri kemudian memukulinya. Tidak hanya Abu Jahal, kemudian orang-orang sekitarnya juga ikut memukuli.
Bahkan sampai telinganya Abdullah bin Mas'ud itu sobek, sampai sobek karena dipukuli. Bayangkan pada waktu itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, tiba-tiba langsung dakwah terang-terangan sendirian lagi, terlalu kendel. Misal di daerah pelosok gitu, nyembah berhala nggak ada yang Islam, tiba-tiba DM langsung masuk ke sana. Woi bapak ibu, siapa yang nyembah berhala masuk neraka. Siapa yang nyembah berhala berarti kafir, halal untuk dibunuh. Wah, mati dia di situ langsung. Salah berdakwah itu. Nggak punya siapa-siapa, nggak ada teman, tiba-tiba langsung. Dan ini ketika Abdullah bin Mas'ud habis dipukuli, kemudian telinganya sobek, berdarah-darah, kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis, berderet air matanya, nangis sedih atau sedih bahagia mungkin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika melihat kejadian itu juga ikut sedih. Tetapi pada waktu itu malaikat Jibril turun dalam keadaan tertawa malahan. Abdullah bin Mas'ud sedih, Rasulullah sedih, malaikat turun tertawa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, engkau tertawa sedangkan Abdullah bin Mas'ud menangis. Kemudian malaikat Jibril menjawab, engkau akan tahu ya Rasulullah mengapa aku tertawa. Nah ternyata kemudian ceritanya setelah kejadian itu akhirnya terjadilah perang pertama kaum muslimin. Perang apa? Perang Badar. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Dan pada waktu itu kaum kafir Quraisy sedang kewalahan, dan di saat itu Abdullah bin Mas'ud sedang memegang tombak. Kemudian melihat Abu Jahal dalam keadaan tergeletak di atas tanah. Dah sekarat itu. Didekati, terus ujung tombaknya ditaruh di hidungnya. Jaga nih kalau nanti tiba-tiba ngelawan tinggal ditusuk kepalanya. Pas waktu digini kan, tapi sudah nggak bisa apa-apa, sudah lemes ini. Nah, terus akhirnya nggak jadi taruh di hidung, langsung dinaiki di dadanya, di atas dadanya, potong, lehernya dipotong, kemudian telinganya gantian disobek oleh Abdullah bin Mas'ud. Lalu kemudian kepalanya itu sama Abdullah bin Mas'ud ditusuk tombak, kemudian dibawa menemui Rasulullah sambil dalam keadaan itu tadi telinganya sobek. Kemudian Rasulullah pada waktu itu juga langsung tertawa juga. Walah ini tuh ternyata. Akhirnya ada pembalasan. Dan malaikat Jibril pada waktu itu juga datang. Turun juga kemudian mengatakan kepada Rasulullah, nah itu loh, telinga dibalas telinga. Dan kepala jadi bonusnya. Dulu melukai telinga, kemudian dibalas oleh Abdullah bin Mas'ud, telinganya disobek, tambah dapat bonus, potong kepalanya. Akhirnya tertawa. Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang meriwayatkan hadis kurang lebih 840 hadis. Tidak seperti sahabat-sahabat sebelumnya ya, banyak-banyak. Keutamanya juga banyak. Beliau wafat di Madinah pada tahun 32 atau 33 Hijriah. Saat itu umur beliau 60 tahun. Kemudian juga dikuburkan di
pemakaman Baqi. Itu sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, haddatsana menceritakan kepada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa dan adapun dia Rasulullah as-sadiqul masduqu. As-sadiqu adalah orang yang benar. Al-masduqu yang dibenarkan. Baca dulu. Kenapa di sini Abdullah bin Mas'ud kemudian di awal mengatakan wa huwa shadiqul masduq yang benar. Ucapannya benar, masduq yang dibenarkan oleh wahyu. Karena emang yang akan disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud ini tentang hal-hal yang gaib, yang tidak nampak. Maka kemudian mengatakan ini bahwa Rasulullah itu benar, ucapannya itu benar, ucapannya itu sesuai dengan wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menyampaikan hal-hal yang gaib ternyata setelahnya. Inna ahadakum, sesungguhnya salah satu dari kalian, yujma'u, dikumpulkan apa khalquhu, penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perutnya ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, berupa air mani. Summa kemudian yakunu ada siapa ahadukum tadi, kembali ke ahadukum, alaqatan adalah berupa segumpal darah, mithla dzalik, semisalnya itu. Maksudnya mithla dzalik ini adalah arba'ina yauman, semisal sama-sama 40 hari berupa segumpal darah. Summa yakunu kemudian ada siapa ahadukum, mudghatan adalah segumpal daging atau sekerat daging, mithla dzalik, semisal itu, yaitu 40 hari. Ini setiap manusia itu ketika berada di perut sebelum diciptakan dikeluarkan ke bumi, mesti dalam keadaan waktu di perutnya berupa nutfah selama 40 hari. Nutfah itu air mani yang laki-laki kemudian sudah bertemu dengan sel telurnya perempuan. Itu disebut dengan nutfah. 40 hari. Kemudian ketika nutfah selanjutnya berubah menjadi darah. Dari nutfah berubah jadi darah. Darah gumpal gitu toh. Biasanya nanti kalau nanti jadi bakal bayi, ketika jadi darah ini kemudian nanti akan jadi daging. Tapi kalau nggak jadi, nanti keguguran, nah, keluar darah. 40 hari darah, kemudian 40 hari jadi daging. Urutannya gitu. Summa yursalu, kemudian yursalu diutus ilaihi padanya siapa, al-malaku, malaikat. Padanya pada ahadukum. Fayanfuhu, lalu meniupkan siapa malak, balik ke sebelumnya itu malak, fihi
di dalamnya. Dalam ahadukum. Ar-ruha akan ruh. Itu nyawa. Jadi penciptaan manusia itu 40 hari berupa nutfah, kemudian 40 hari berikutnya darah, gumpalan darah, 40 hari berikutnya itu sudah kerat daging, kemudian juga dibalut tulang. Kalau di urutan di ayat, gimana tuh kalimatnya di ayat? Yang daging kemudian dicampur tulang, baru kemudian jadi bentuk manusia. Ketika sudah berupa daging kemudian juga dibalut tulang, itu pada waktu itu baru kemudian ditiupkan nyawa. Ditiupkan nyawa. Sudah mulai hidup. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 120 hari. Berapa bulan? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Ini kalau setelah 4 bulan, umur kandungan 4 bulan, itu biasanya nanti sudah mulai gerak-gerak. Sebelumnya itu belum bergerak, nanti sudah mulai terasa. Kalau umurnya semakin banyak, nanti 5, 6, 7, 8, itu sudah mulai nendang-nendang ya, mungkin. Tanya aja sama ibu. Dulu mulai nendangnya waktu umur berapa bulan Bu saya Bu? Coba tanya. Nendangnya di bagian mana? Samping sini atau muter-muter gini digelitiki? Mungkin yang saat ini pintar main bola itu nendangnya dulu sering. Ya, sering nendang-nendang. Makanya ketika keluar. Tapi kalau yang saat ini kalem, santai, mungkin nggak banyak gerak waktu di perut. Pasrah orangnya, nggak nganeh-nganeh, makanan apa aja masuk, di perutnya juga nggak pilih-pilih, terserah. Orang tuanya juga nggak nyidam ini aneh-aneh, gitu. Pasang-pasang busi, soalnya nggak aneh-aneh gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak aneh-aneh, biasanya keluar tuh juga nggak bawa kebiasaan. Sudah 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh, akhirnya mulai bergerak. Bersamaan dengan itu, ketika sudah ditiupkan ruh, wa yu'maru dan diperintah siapa malak tadi bi arba'i kalimatin dengan 4 kalimat. Bikat birizkihi dengan penetapan rizkinya, penetapannya rizkinya. Wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqiyun dan nasib buruknya, au sa'idun atau nasib baiknya. Inilah 4 hal yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika janin berusia 4 bulan. Tiupkan nyawa, kemudian Allah taala memerintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal yang pasti akan dialami oleh calon bayi ini tadi. Yang pertama adalah sudah ditetapkan rizkinya. Rizkinya orang itu sudah dicatat sejak belum lahir. Sejak berumur 4 bulan waktu di kandungan. Sudah dicatat. Antum dapat rezeki 10 miliar misalnya. Sudah sejak lahir nanti harus menghabiskan 10 miliar. Kalau belum habis 10 miliar belum mati. Belum meninggal. Kalau sudah habis 10 miliar udah nanti waktunya meninggal. Makanya ada yang kemudian dia sudah lemas, sudah kayak sekarat, sudah kayak mau sakaratul maut, tapi masih sadar. Dimasuki apa-apa muntah, masuki apa-apa muntah.
segi makanan mesti keluar lagi, minuman keluar lagi. Bisa jadi itu udah jatah makanan untuk dia itu sudah berhenti. Makanya nggak bisa mau dipaksa keluar, paksa keluar, paksa keluar. Rezekinya sudah dicatat. Tapi kita nggak tahu berapa jatah kita. 1 M atau cuman ratusan juta. Pernah ngitung sampai saat ini sudah habis berapa biaya hidupmu gitu. Mulai dari makanan, kemudian popok yang Mbak pakai dulu sudah habis berapa bungkus, baju yang Mbak pakai. Oh ya, baju yang sudah dipakai itu kan sudah jadi miliknya, jadi rezekinya karena sudah dipakai. Itu nggak ada nilainya, tapi saking gedenya nggak ada nilainya. Ya sesuatu yang dibeli aja lah. Itu pun juga ditakar ya, misalnya ASI misalnya, itu kan juga ditakar. Nanti masuknya itu berapa liter sejak bayi lahir sampai disape, itu ada jatahnya juga gitu, termasuk rezeki. Makanya kan ada yang kemudian disape susah, pengen mimik terus gitu, karena belum selesai jatah rezekinya. Itu juga intinya tiap kita itu sudah ditetapkan rezeki kita, mau kita berusaha sekuat mungkin, sebanting tulang, kaki pindah ke kepala, kepala pindah kaki, saking kerja kerasnya luar biasa sekali. Kalau ketetapan rezekinya sudah sekian, udah nggak akan tambah. Antum merasakan nggak, misalnya, wah dapat uang banyak, kemudian ditabung, tapi kok ini juga nanti digunakan ini. Tabungan kok segini terus dari dulu. Biasanya kalau sudah memperoleh uang itu nanti akan merasa, misalnya dapat gaji dari sini banyak, tapi di sisi lain ini enggak seperti biasanya cuma 1 juta, tapi kemudian di bulan ini kok bisa sampai 2 juta. Biasanya nanti ketika dapatnya banyak ini, nanti ada sesuatu yang harus kemudian ditambal dengan uang ini. Motornya perlu servis, rusak di bengkel, kemudian rumahnya mungkin ada yang rusak, harus diperbaiki, butuh uang, dari keluarganya ada yang sakit, harus ngobati, akhirnya uangnya keluar. Biasanya yang tersisa tuh sama aja, tinggal 1 juta lagi, sama. Biasanya seperti itu. Saya juga pernah ngalami gitu. Pemasukan banyak, tapi pengeluarannya juga banyak. Waktu pemasukan sedikit, pengeluarannya sedikit. Jadi kayak, lah nabung banyak tapi kok keluarnya juga banyak. Dapat banyak di waktu itu, wah motor gak enak nih, butuh servis. Wah ini lampunya mati, ganti lampu. Bensinnya kok jadi kayak boros, ngisi berapa kali. Sama aja. Saya cuma ngerasa kayak gitu. Karena sudah ditetapkan rezekinya. Mau berapapun kita bekerja keras, kalau sudah ditetapkan segitu, ya segitu. Nggak akan bertambah. Tahukah ada cerita yang ada cerita seorang karyawan yang dia memiliki gaji yang pada waktu itu sudah banyak, lupa, misalnya 20 juta ya, misalnya 20 juta, gajinya 20 juta, tapi dia itu masih merasa kurang, kebutuhan apa-apa itu kurang. Kemudian dia mendatangi gurunya, didatangi,
Kemudian nyampaikan, baik guru, ini gaji saya sudah 20 juta. Tapi kok masih kurang terus kayak gini, gimana ini? Karena pada waktu itu emang dia jarang ngaji karena sibuk bekerja, gajinya banyak. Kemudian gurunya menyampaikan ini, oh masih kurang, nanti besok nemui bosmu, minta gajinya diturunkan jadi 10 juta. Heran loh, 20 juta kurang, masa disuruh turunkan jadi 10 juta? Gimana ini? Kalau kita misalnya menemui guru kayak gitu, gaji 2 juta kurang, terus malah besok temui pimpinan, minta bulan depan gajinya 1 juta saja. Nanti besoknya sudah nggak bakal datang ke guru itu. Gimana tuh minta solusi? 20 juta saja kurang kok 10 juta. Tapi karena ini taat pada gurunya, udah. So, bilang ke gurunya, bilang ke bosnya, minta gajinya diturunkan dari 20 juta turun jadi 10 juta. Tapi hari-hari dia jalani itu masih kurang rasanya. Ini kok apa-apa kurang lagi nih. Terus kemudian datang lagi ke gurunya, guru ini masih kurang, sudah minta diturunkan gajinya jadi 10 juta tapi masih kurang. Ya udah, besok temui bosmu, minta gajinya diturunkan jadi 5 juta. 5 juta. Turun lagi. Kemudian nyampaikan ke bosnya, gajinya minta diturunkan jadi dari 20 jadi 5 juta. 5 juta, kemudian hari-hari dijalani masih kurang lagi nih. 5 juta rasanya masih kurang, apa-apa kok kayak kurang. Datang lagi ke gurunya, guru ini masih kurang, itu gimana ini? Saya jalani kehidupan sehari-hari tapi masih kurang 5 juta. Ya udah, besok bilang ke bosmu turunkan gajinya di 1 juta. Akhirnya manut lagi sama ucapannya gurunya nanti. Kemudian datang ke bosnya, minta gajinya diturunkan jadi 1 juta. Dan hari-hari dijalani, ternyata cukup. Loh, kok malah cukup ya 1 juta? Kemarin 20 juta itu adanya kurang terus. Diturunkan 10 juta masih kurang, 10 juta kurang. Lah kok 1 juta malah rasanya cukup, kebutuhan apa saja kok malah jadi cukup. Kemudian datang lagi ke gurunya, nyampaikan hal tersebut. Baik guru, kemarin yang gaji saya banyak, kemudian turun. Tapi ini kok malah cukup 1 juta. Yang paling rendah kok malah cukup dibandingkan yang kemarin dapat gajinya banyak malah kurang. Apa jawaban gurunya? Oh berarti rizkimu memang segitu. Maka dikasih rezeki yang banyak itu bukan rizkimu, akhirnya kayak butonan tuh kayak banyak banget, akhirnya rizkimu kurang. Memang jatahmu itu segitu, nggak bisa tambah. Dan itu sesuai dengan usahamu. Usaha kita itu dinilai dengan segitu. Makanya kan banyak juga yang misal bekerja, dia kerjaannya santai gitu. Dan energinya itu masih banyak, tapi dibuat santai, malas gitu. Biasanya terjadi ketika dia mendapatkan gajinya banyak, itu mesti pengeluarannya juga banyak. Karena tidak sesuai dengan tenaga yang dia keluarkan. Tapi kalau dia bekerja maksimal benar, tenaganya keluar semuanya, maka gaji yang diberikan itu biasanya berbobot manfaat semuanya dan merasa cukup. Biasanya yang sering terjadi seperti itu. Maka kita ngoreksi diri ketika dapat uang jajan banyak
tapi kok kurang-kurang ya. Berarti usahamu yang di sini itu kurang maksimal. Dikasih uang jajan sama orang tua banyak, tapi di sini malah ngajinya santai-santai, ya. Ngaji malah tidur, nggak ngaji, cuman gini-gini geleng-geleng. Nah, ketika dikasih uang jajan banyak tuh masih merasa kurang. Bu, kirim uang, kurang uang. Apa kayak butuh untuk jajan, padahal jajannya sudah banyak. Tapi masih merasa kayak kurang terus. Ya karena uang yang dikasih sama orang tua, uang jajan itu tidak sebanding dengan usaha kita di sini. Kalau usaha kita di sini maksimal, benar-benar maksimal, itu insya Allah uang yang dikasih ke kita itu akan merasa cukup, meskipun sedikit, tapi cukup. Jangan seperti itu. Ini yang pertama, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya berusaha mencari rezeki, dan kita ketika mencari rezeki di dunia ya harus maksimal, tapi kita mencarinya itu berbeda dengan mencari pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mencari rezeki di dunia, kita harus merasa oh, hidup ini masih lama. Jadi agak santai saja, kayak santai saja. Tapi ketika kita beribadah kepada Allah mencari pahala, itu merasa wah, tinggal besok lagi mati ini. Besok lagi meninggal ini. Maka harus maksimal. Ngajinya harus maksimal, mumpung ini masih hidup, segera dikhatamkan Ramadan. Jangan dibalik, nyari rezeki merasa besok mau mati ini, aku semangat nyari rezekinya, waktu mau ngaji, besok masih ada waktu ngaji. Yang seharusnya sehari bisa dapat 5 juz, habis 1 juz, dah santai main Rubik. Habiskan waktu untuk main tok. Yang sudah khatam coba angkat tangan. Sudah Leo. Sudah khatam tilawah. Sudah. Sekali atau 2 kali? Oh tadi. Yang lain? Sudah. Oh. Sudah Yakub. Nah. Insyaallah 2. Fatihahmu khatam. Ini main 3. Tapi nggak ada separuhnya ini, 21 santri yang cuma 3. Berapa juz? 17. Selesaikan lah, tinggal sebentar lagi ini. Targetmu khatam berapa kali Leo? Ramadan. Saat kemarin juga khatam baru sekali. Target minimal 2 kali lah Ramadan. Tilawah. Ada yang masih di bawah 10 juz? DM berapa? Berapa juznya? Hah? 16. Sepekan lagi pulang. Sudah hampir 2 pekan ya ini berarti. Sudah hari ke-12 ya, dari bulan Ramadan. Tapi terawih juz 12 lah. 12 atau 13? 13. Oh ya. 13 berarti. Sudah 13 ya. Baru 16, 15, 17. Bisa khatam enggak ini? Hukum ya. Liburnya mundur nanti. Berapa juz, Pak? 17. Bangga ya. 11. Masih 13.
Masih banyak itu. Karena bulan Ramadan ini bulan Quran ya. Adalah khatam lah. Nanti kalau di rumah, nanti juga ada tugas di rumah juga. Ada tugas tilawah, ada tugas fardiyah, tapi dikit nih. Dikit tapi semua harus dikerjakan. Dikit. Fardiyah itu cuma 1 juz. Nanti sisanya antum sholat sunnah itu harus diisi semua. Nanti ada ikop bagi yang kemudian tidak menjalankan. Bisa jadi 1 hari 1 juz loh fardiyah. Kalau di bulan Ramadan nanti 1 tilawah 1 juz, kemudian fardiyah 1 juz. Tilawah 1 juz di bulan Ramadan. Mumpung Ramadan mas, mumpung Ramadan. Rasanya tuh beda ngaji di bulan Ramadan. Kalau Ramadan saja kayak gini, biasa-biasa aja. Apalagi di luar bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan ini kan auranya tuh aura Qur'annya kuat. Di masjid-masjid yang biasanya nggak ngaji, di bulan Ramadan habis tarawih bapak-bapak ngaji. Ibu-ibu ngaji, tadarus, dan Ramadan. Bikat birizkihi wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya ini juga sudah ditetapkan sampai umur berapa nanti mati, meninggal. Jadi nggak kemudian meninggal tuh harus dalam keadaan tua, enggak. Masih muda-muda kayak Afif gini misalnya. Kita juga nggak tahu misalnya waktu di ngaji kayak gini kelihatannya tidur, ternyata pada waktu itu langsung diambil sekalian nyawanya. Mungkin nggak bangun, bisa. Karena ajal ini kan ketetapannya masing-masing orang beda. Kapan? Nggak tahu juga dan Najib. Misalnya tinggal 5 hari lagi, tahu. Makanya nggak ada yang tahu ya. Tiap orang sudah ditetapkan. Tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa bulan lagi, berapa tahun lagi akan meninggal dunia, sudah ada ketetapannya. Saya nggak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut, masih mati. Pokoknya semua yang bernyawa di dunia ini pasti mati. Hatta malaikat pun juga. Yang peniup sangkakala di hari kiamat pun juga akan mati. Ada waktunya semuanya. Nggak tahu gitu. Antum pernah nggak kemudian merenung itu? Habis sholat malam, sholat tahajud, kemudian istighfar, merenung, ya Allah, umurku tinggal berapa hari lagi, tinggal berapa tahun lagi, apa nanti akan mencapai umur 50-an, 60-an, atau kemudian lulus SMP sudah nggak ada. Pernah merenung kayak gitu? Matinya kapan ini? Banyak dosa, pahala dikit, dosa banyak. Ingat ini. Ajal sudah ditetapkan, tidak akan pernah bergeser. Ada cerita tentang pasukannya, termasuk salah satu pasukan Nabi Sulaiman loh. Orang Nabi Sulaiman. Pada waktu itu malaikat yang nyabut nyawa itu ngelihat datanya, loh, orang ini kok di sini? Waktu itu yang yang malaikat pencabut nyawa ini bersama dengan ya itu di dekatnya
Nabi Sulaiman. Di sana tuh lihat ini. Padahal seharusnya misalnya ini di Wonogiri ya. Padahal catatannya nanti 5 menit lagi dia tuh meninggal di Madinah. Lah kok masih di Wonogiri? Pan ini salah ini catatan kematian ini. Padahal sudah ditetapkan kematian. Nah ternyata setelah kejadian itu, ini balik sana, ini udah di sana. Waktu ini bersama dengan Nabi Sulaiman, orang ini tadi yang seharusnya meninggalnya di sana tapi masih di sini, itu ngelihat ketakutan. Lihat yang mau mencabut nyawanya ketakutan, akhirnya pinjam kendaraan Nabi Sulaiman. Pinjam kendaraan. Wah apa pinjam? Akhirnya dipinjemi angin. Akhirnya kendaraan sampai sana. Nah terus pas di sana, wah di sini cabut nyawanya mati. Padahal tinggal berapa menit, masih jaraknya jauh, tapi dia menghampiri sendiri. Karena ketakutan. Coba kalau nggak takut santai gitu aja, mati di sini. Soalnya jatuhnya di sana mati. Ternyata ketakutan kemudian kabur sana sampai sana mati. Banyak kemudian cerita juga dia menghindari musibah ini, kemudian lari, malah di sini tabrak mobil, dek mati. Di sini mau dibaca orang misalnya, lari dan nggak mati. Mau dibaca waktu lari tabrak mobil, mati. Matinya tabrak mobil. Dan pada waktu itu juga menghindari kematian tapi malah datangi kematian. Nggak tahu kita. Coba kalau seandainya kita tahu 10 hari lagi mati. Wah, nanti hari yang terakhir itu langsung ibadahnya kenceng. Baca Quran sehari khatam 5 kali. Sholat malam itu udah nggak tidur sama sekali itu, sholat terus. Kalau seandainya tahu. Mau sebelum hari H itu mesti wah santai-santai gitu. Terus minum-minum, apa-apa, pokoknya seluruh kemaksiatan dirasakan semuanya, nanti di akhir biar tinggal taubatnya. Kalau tahu mesti kayak gitu tuh. Sayangnya kita nggak tahu kapan matinya. Ajalnya sudah ditetapkan. Wa amalihi dan amalnya. Amal pun juga sudah ditetapkan. Kita akan beramalnya hari ini akan berbuat apa saja itu sudah ditetapkan. Oh jam sekian, jam 10 lebih 2 menit. DM garuk-garuk apa namanya leher. Udah dicatat itu. Gatal digaruk-garuk. Ada yang terus gini ngelamun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu menciptakan kalian dan menciptakan apa yang kamu kerjakan. Catat semuanya. Yang mau Mbak kerjakan sesuatunya apa saja sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tetapkan. Kita tinggal jalani. Berarti kita enggak berhak dengan diri kita sendiri, Ustaz. Enggak bisa apa-apa, tapi kita sadar. Uniknya di situ tuh. Kita enggak itu sudah ditetapkan Allah. Tapi kitanya sadar mau melakukan itu. Ini gatel tak garuk, garuk. Gatel terus begini kan, enggak. Sudah ada ketetapannya. Jam sekian, detik sekian nanti ketawa. Setelah itu nanti tiba-tiba diam sendiri merenung, diam ngelamun. Sudah dicatat semuanya. Kok Allah kayak gitu toh? Suka-suka Allah toh. Allah pencipta. Kita tinggal ngikuti alurnya. Sebagai sutradara, kita tinggal pemerannya, terserah Allah. Allah mau memasukkan hamba ini ke neraka ya terserah Allah. Mau memasukkan hamba ini ke surga ya terserah Allah. Tapi di sana kita bisa tahu, bisa memilih ini baik, ini jelek. Akhirnya kan tidak ada yang kemudian merasa didolimi oleh Allah. Karena kita punya pikiran, bisa merasakan, ini kalau ngerjakan ini nanti masuk neraka. Ini kalau ngerjakan ini masuk surga. Enggak kemudian
di dalam pikiran aku pengen ngamal itu, tapi kok tiba-tiba nggak bisa gerak ke sini. Nah, berarti kan kayak dipaksa loh. Otomatis kayak dolim. Tapi ini enggak, kita bisa merasakan. Ini enggak boleh. Tapi kok enak. Ya, ini enggak boleh. Tapi kok eman. Kayak disedot terus. Tahu. Tidak kemudian kayak ini enggak boleh. Terus kan enggak loh. Kita bisa sadar gitu loh. Uniknya di situ, masya Allah, kekuasaan Allah. Sudah ditetapkan jatahnya masuk neraka, jatahnya masuk surga, tapi kita sadar itu semuanya. Bisa memilih mau ke jalur surga atau mau ke jalur neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Mungkin hanya ini yang dapat kita bahas pada malam hari ini. Masih ada 2 pertemuan lagi insya Allah di hari Rabu sama Jumat. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.